Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurizatul Kamila. Saya akan mengerjakan tugas yaitu dasar-dasar public relation. Dasar-dasar public relation materi 1 sampai materi 6. Materi ke-1 dan materi kedua. Hubungan masyarakat sangat erat. Hubungannya untuk menjalin komunikasi. Humas periode tahun 1700 sampai 1800 kegiatannya tidak terorganisir. Humas periode 1801 sampai 1865 kegiatan terorganisir. Humas periode tahun 1866 sampai 1900 kegiatannya profesional. Humas periode tahun 1901 sampai 1919 kegiatannya publik. Humas periode tahun 1920 sampai sekarang kegiatannya profesional. Sejarah PR di Indonesia. PR dimulai sejak abad ke-15, berkembang pesat pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Perkembangan awal PR, sudah ada PR tapi belum dikenal. Pada periode kedua, sudah mengenal PR, sudah ada kegiatan, tapi pada periode tersebut belum jelas. Pada periode ketiga, sudah dibentuk badan organisasi yang berhubungan dengan PR. Pada periode keempat, semakin banyak permintaan praktek PR profesional, maka dibentuk APRI, yaitu Asosiasi Perusahaan Public Relation. Pada periode kelima, praktek PR sudah mengarah pada model humas simetris dua arah. Konsep PR terbagi menjadi dua, yaitu konsep tradisional dan konsep modern. Konsep tradisional yaitu bersifat tertutup, terbatas, dan eksternal. Sedangkan konsep modern itu bersifat terbuka, tersebar luas, eksternal, dan internal. Materi ketiga. Definisi humas terbagi menjadi tiga, yaitu yang ke-1 yaitu humas adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Yang kedua yaitu suatu bagian organisasi atau individu yang memperkenalkan kepada publik untuk mendapatkan citra publik. Dan yang ketiga yaitu humas adalah bagian dan manajemen yang bertanggung jawab akan komunikasi antara publik internal dan eksternal organisasi. Karakteristik humas. Karakteristik humas bersifat dua arah. Karakteristik humas sifatnya terencana, artinya berkesinambungan dan terintegrasi. Karakteristik humas melembaga, yaitu berorientasi pada lembaga. Karakteristik humas sasarannya publik, yaitu sasaran PR adalah publik, yaitu publik internal dan publik eksternal. Materi keempat. Tujuan humas terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Tujuan humas disamakan dengan tujuan komunikasi, yakni adanya penguatan dan perubahan kognisi, yaitu pemahaman, afeksi, bersembunyi, dan perilaku komunikasinya terhadap lembaga. Tujuan humas dipandang sebagai tujuan yang netral antar tujuan organisasi atau lembaga dengan tujuan publik. Yang kedua, humas bertujuan untuk menjaga nama baik perusahaan atau organisasi serta bertanggung jawab untuk mencapai target perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, yaitu ada aspek kognisi, maksudnya saling pengertian. Ada aspek afeksi, yaitu saling percaya, bersifat persuasif. Dan yang ketiga yaitu ada aspek psikomotris berupa tindakan akhir atau tindakan baik. Fungsi humas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi konstruktif. Maksudnya humas adalah garda terdepan dari tujuan perusahaan. Fungsi korektif yaitu humas menjadi pemecahan masalah dari perusahaan. Peran humas yaitu sebagai penasehat ahli, sebagai pemecahan masalah, sebagai fasilitator komunikasi, sebagai teknis komunikasi. Kegiatan humas. Humas memiliki kegiatan mengimplementasikan dari tugas humas untuk mencapai tujuan humas dan menjalankan fungsi humas. Materi kelima.
Organisasi. Organisasi memiliki dua arti umum, yaitu suatu lembaga atau institution dan mengacu pada proses pengorganisasian. Organisasi bekerja sama secara rasional atau tidak dibuat-buat. Jenis organisasi terbagi menjadi 5, yaitu yang ke-1 yaitu formal atau legal, adalah landasan hukum. Yang kedua yaitu organisasi internasional melibatkan 2 negara atau lebih. Yang ketiga yaitu hybrid organization, organisasi pelayanan publik. Contohnya BUMN, perbankan, dan PLN. Yang keempat yaitu organisasi informal atau voluntary association, relawan bencana. Dan yang kelima adalah organisasi yang bergerak secara rahasia atau bahkan ilegal, yaitu organisasi yang mengacu pada kriminal. Ciri-ciri organisasi: 1. Sekumpulan orang. 2. Memiliki tujuan yang sama. 3. Adanya kerjasama. 4. Memiliki aturan. Dan yang kelima yaitu memiliki pembagian tugas. Tujuan umum organisasi. Yang pertama yaitu mencapai keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Yang kedua, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama. Yang ketiga, mengatasi terbatasnya kemandirian untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, mendapat pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya. Yang kelima, mendapat pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. Dan yang keenam adalah memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Manajemen. Manajemen adalah suatu proses perencanaan perorganisasian kelompok atau individu untuk mencapai tujuan bersama. Unsur manajemen. 1. Manusia. 2. Uang. Uang itu biaya operasional. 3. Material, yaitu barang yang digunakan dan barang yang dihasilkan. 4. Mesin, yaitu alat untuk menyebarkan informasi. 5. Metode, yaitu cara untuk mencapai suatu tujuan. 6. Itu pasar, yaitu target tempat bertransaksi atau berniaga. Fungsi dari manajemen yaitu 1. Perencanaan, yaitu hal pertama yang dilakukan oleh manajer. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga yaitu penempatan untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai kebutuhan. Yang keempat, pengarahan, yaitu upaya agar perencanaan berjalan lancar. Dan yang kelima, pengawasan, yaitu agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Prasyarat humas. Humas memiliki syarat yaitu 1. Kemampuan berkomunikasi, yaitu memberikan pesan. Yang kedua, kemampuan mengorganisasikan, yaitu mampu mengelola program humas serta mengantisipasi masalah baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, kemampuan bergaul, yaitu menciptakan hubungan baik. Yang keempat, berkepribadian utuh, yaitu berperilaku baik untuk membentuk kredibilitas orang lain terhadap humas. Dan yang kelima, berimajinasi kuat, yaitu memiliki ide, gagasan, dan memecahkan masalah. Kegiatan sasaran humas. Tujuan PR secara universal adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mengingatkan citra yang baik dari organisasi kepada publik. Strategi humas. 1. Strategi operasional, yaitu strategi yang pelaksanaannya melalui program humas yang dilakukan dengan program kemasyarakatan. Yang kedua, persuasif dan edukatif, yaitu terciptanya saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi, dan hubungan timbal balik. Yang ketiga, tanggung jawab sosial humas, yaitu untuk mengambil keuntungan sepihak namun dari publik sasarannya untuk keuntungan bersama. Yang keempat, strategi kerjasama, yaitu bentuk kerjasama guna mendapat keuntungan bagi kedua belah pihak. Dan yang kelima yaitu koordinatif dan integratif,
yaitu berpartisipasi dalam menunjang program pembangunan nasional dan mewujudkan ketahanan nasional, bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Program kerja Humas. Program kerja PR adalah rancangan yang dibuat untuk menjalankan kegiatan PR. Program kerja Humas untuk membangun hubungan internal dan hubungan eksternal. Manfaat pembentukan perencanaan kerja PR. 1. Membantu pihak manajemen organisasi. 2. Mengefektifkan dan mengefisienkan koordinasi. 3. Menghindari resiko kegagalan. 4. Mampu melihat kemampuan operasional organisasi. Dan yang kelima yaitu menetapkan klasifikasi rencana kerja PR. Materi ke-6. Komunikasi dalam Humas. Dengan bahasa yang lebih sederhana, proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan-pesan atau juga message dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima pesan sebagai komunikan. Dalam proses komunikasi tersebut bertujuan feedback untuk mencapai saling pengertian atau mutual understanding antara kedua belah pihak. Dalam kaitannya, kegiatan komunikasi public relation menjalankan komunikasi dengan tujuan untuk menciptakan sebuah efek, yaitu berupa citra perusahaan. Proses komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Proses berlangsungnya komunikasi dapat digambarkan seperti di bawah ini, yaitu dari komunikatif atau sender, lalu ke pesan atau message, lalu komunikan yaitu receiver, dan komunikan atau feedback. Humas pemerintah. Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis. Humas pemerintah mempunyai peran keluar dengan berupaya memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan tujuan. Tujuan Humas pemerintah. 1. Memberikan informasi constitution tentang aktivitas agen pemerintah. Yang kedua yaitu memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah. Yang ketiga yaitu mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang sudah ditetapkan. Yang keempat yaitu melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah. Yang kelima yaitu mengelola informasi internal. Yang keenam memfasilitasi hubungan dengan media. Dan yang ketujuh yaitu membangun komunitas dan bangsa. Jadi fungsi humas pemerintah itu ada 3, yaitu yang pertama yaitu mengabdi kepada kepentingan umum, yang kedua memelihara komunikasi yang baik, dan yang ketiga yaitu menitik beratkan pada moral dan tingkah laku yang baik. Tugas pokok humas pemerintah yaitu 1. Mengamankan kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan, menyebarluaskan informasi kebijaksanaan dan program-program kerja secara nasional. Yang ketiga yaitu menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah, menampung aspirasi dan keinginan-keinginan publiknya. Dan yang keempat adalah berperan serta menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi stabilitas keamanan, politik, dan pembangunan nasional, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kegiatan rutin humas pemerintah. 1. Membangun dan membina saling pengertian antara pimpinan lembaga dengan khalayak eksternal dan internal. 2. Memberikan pelayanan dan informasi baik bersumber dari lembaga maupun dari publiknya. Yang ketiga, menyelenggarakan dokumentasi untuk setiap peristiwa, kegiatan, atau acara penting yang terjadi di lingkungan lembaga. Yang keempat, mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan lembaga. Dan yang kelima yaitu membuat produk publikasi humas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.